Dime Rassoul. Aku bersyukur kepada Tuhan, yang Maha Pemberi kebahagiaan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW selama Islam masih ada, dan kepada kedua orang tuanya serta para sahabatnya, yang merupakan para pemberi petunjuk. Setelah ini, berikut adalah anjuran-anjuran yang bermanfaat, penuh kebahagiaan dan makna. Setiap orang beriman harus menghidupi perintah-perintah ilahi dan mengakui sunnah Nabi, yang memiliki kebenaran. Kitab ini penuh makna dan arti penting. Kitab ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Kitab ini melindungi dari kejahatan neraka. Kitab ini menuntun ke surga, yang mengikutinya. Kitab ini melindungi dari kejahatan neraka. Kitab ini menuntun ke surga, yang mengikutinya. Karena semua yang terkandung di dalamnya dalam hal teori dan petunjuk tidak terbatas. Aku telah mengambil kitab ini dari kitab-kitab para ulama besar yang dibimbing menuju jalan keselamatan. Kitab ini berisi anjuran Allah dan praktik-praktik Nabi. Kitab ini memungkinkan terpenuhnya keinginan bagi mereka yang berpaling kepada Allah. Maka kalian harus mematuhi anjuran Allah. Wahai saudara-saudara Muslim, sembahlah Allah dan ikutilah perintah-perintahnya. Setelah kalian mempelajari dan dengan tekun mengikuti anjurannya, dan semua yang menghindari siksaan di akhirat, ikutilah anjuran dan praktik Nabi dan para sahabatnya yang mulia. Sambil waspada terhadap larangan-larangan Allah. Dan kami meminta kalian untuk waspada terhadapnya. Ikutilah jalan yang benar. Jangan kalian mencari penyetaraan bagi Allah, wahai sahabat, karena mencari penyetaraan baginya akan membawa kalian ke neraka. Janganlah kalian membunuh tetangga kalian kecuali untuk menghukum pelaku yang sengaja, karena perbuatan ini dilarang. Janganlah kalian berzina karena keegoisan untuk kesenangan kalian sendiri. Hindarilah berbicara buruk tentang seseorang yang tidak ada di tempat. Waspadalah terhadap pamer, kejahatan, dan segala sesuatu yang mendorong keburukan. Waspadalah terhadap orang-orang yang menyebarkan kebohongan, kesombongan, menyalahgunakan apa yang bukan milik kita, dan pengkhianatan. Janganlah kalian iri kepada tetangga kalian. Janganlah kalian bergaul dengan orang-orang yang mengabaikan agama mereka kecuali jika kalian terpaksa. Bertaubatlah secepat mungkin jika kalian telah berbuat dosa. Tenangkan diri kalian ketika marah. Patuhilah akhlak yang baik. Selalu waspadalah terhadap kemunafikan. Tetaplah tenang setiap saat. Berpalinglah kepada Allah. Bersiaplah untuk salat segera setelah waktunya tiba. Jagalah kepala dan apa yang mengelilinginya, dan perut dan apa yang ada di dalamnya. Yang saya maksud adalah mata apa yang dilihatnya, telinga apa yang didengarnya, kemaluan, lidah apa yang diucapkannya, dan kaki, di mana letaknya. Selalu carilah berkah dan salam dari Nabi kita. Persembahkan diri kalian pada wirid dan doa-doa kepada Allah siang dan malam. Berpuasalah terus-menerus selama 3 hari setiap bulan.
di bulan manapun kalian merasa sehat. Bertaubatlah terus-menerus kepada Allah sebelum kematian datang kepada kalian. Sambutlah tamu dengan hangat ketika mereka datang. Sambutlah mereka yang datang kepada kalian. Kunjungi seorang muslim jika mereka sakit. Waspadalah terhadap permainan yang dilarang dalam hidup. Waspadalah terhadap obrolan yang sia-sia. Sebaliknya, berpalinglah kepada doa-doa kepada Allah. Lebih seringlah memikirkan Allah. Salatlah di malam hari. Berilah makan orang lain. Doakan mereka. Dan perkuat ikatan kalian. Janganlah menyebutkan kesalahan orang lain dan beranilah. Janganlah saling berpaling. Janganlah saling menghina atau menyanjung. Jangan bertengkar atau membual. Hanya berharap yang terbaik untuk satu sama lain dan hanya berbuat baik untuk satu sama lain. Hormati para marabout dan orang tua. Kasihanilah anak yatim dan anak-anak. Bantulah orang miskin, orang yang kurang beruntung, dan orang yang berhutang. Serahkan ketidakadilan kepada majelis tinggi. Sebelum hal lain, bersabarlah dalam kesulitan. Dan nikmat Allah adalah bagi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Jauhilah iri hati dan kebencian, ejekan, kesombongan, dan kebencian. Dan laksanakan salat berjamaah. Engkau telah dimuliakan oleh syafaatmu. Berpegang teguhlah pada prinsip-prinsip Islam. Engkau akan selamat ketika bangun. Yang pertama adalah tauhid dan salat. Haji, puasa, dan zakat. Janganlah kamu memikirkan kesalahan orang lain, karena itu adalah tanda kegagalan. Bersihkanlah pakaianmu dari segala kenajisan, karena itu berasal dari kotoran. Wahai kaumku, tetaplah dalam keadaan suci dan jauhilah kekejian dan kenajisan. Wahai kaumku, tetaplah teguh dalam keadilan. Untuk orang tua, untuk selamanya. Berkumpullah bersama, wahai persaudaraan. Karena kamu berada di akhir zaman. Tanda-tanda hari kebangkitan telah muncul. Setiap pekerja mendapat tandanya masing-masing. Kita hidup di masa-masa paling gelap. Karena senyum pemberontakan di negeri-negeri, dan seringai penyakit dan penderitaan, dan seringai kematian menimpa rakyat. Dan senyum ketidaktahuan yang bercampur dengan pengkhianatan dan kurangnya kesetiaan untuk dipercaya. Dan kurangnya kesopanan di kalangan wanita. Dan kurangnya kesopanan di kalangan anak laki-laki, dan kelangkaan orang baik dan saleh. Dan senyum kemunafikan dan kedengkian ini. Mengagungkan orang kaya dan merendahkan orang terpelajar. Memberikan prioritas kepada orang bodoh dan menunda orang yang kompeten. Ini adalah saat hening. Dan waktu yang dihabiskan di rumah. Dan waktu kepuasan tanpa gut. Waktu asketisme dan keheningan. Waktu isolasi dan pelarian ke pegunungan dan padang pasir. Dan kecenderungan sebagian besar orang terhadap kekristenan. Celakalah mereka yang condong kepada kekristenan. Semoga laknat Tuhan kita menimpa orang-orang Kristen.
dengan rahmat orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji dan orang-orang yang telah berkunjung. Semoga laknat Tuhan kita menimpa orang-orang Yahudi. Dengan rahmat Nuh, Salih, dan Hud. Semoga laknat Tuhan kita menimpa kaum Majusi. Dengan rahmat kakek Syekh kita Al-Sanousi. Semoga laknat Tuhan kita menimpa orang-orang kafir. Demi kesucian Rasulullah, pemilik cahaya. Celakalah orang-orang yang condong kepada orang-orang kafir. Karena mereka telah menjadi rusak. Celakalah orang-orang yang berpihak kepada musuh. Karena mereka ditimpa musibah. Celakalah. Celakalah semua orang Kristen. Rumah mereka telah menjadi neraka. Sesungguhnya, orang yang berbaris melawan orang-orang kafir, dan itu bukan karena terpaksa. Mencari prestise atau kekayaan, atau mencari kemenangan dan kemurahan hati. Ini tercela menurut sumpah. Di sisi Rasulullah, tanpa diragukan lagi. Waspadalah terhadap orang-orang kafir dan musuh. Jiwa, setan, dan udara. Dan jauhilah bitah. Teruslah mengikuti selamanya. Dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan dengan menciptakan tradisi orang-orang bodoh. Berpegang teguhlah pada sunnah Al-Masih. Dan sunnah para sahabat yang saleh. Dan disinilah perintah itu terpenuhi. Seorang wanita yang mulia, cantik, dan berseri-seri. Maka manfaatkanlah dia, wahai saudara-saudara. Semoga kalian meraih kedamaian dan karunia ilahi. Segala puji bagi Allah atas kesempurnaannya. Salam sejahtera atas kalian sepanjang hari-hari yang akan datang. Atas Rasulullah, yang memiliki awan, kekayaannya, dan para sahabatnya yang terkemuka, dan orang-orang yang diikuti di antara saudara-saudara, selama daun-daun masih ada di ranting. Puisi telah selesai. Bagian video selanjutnya adalah biografi Syekh Ahmadou Bamba. Asal-usul Syekh Ahmadou Bamba, 1853–54. Hamba Nabi lahir pada tahun 1270 Hijriah, sesuai dengan tahun 1853–54 kalender Gregorian, di desa Mbake Baol, yang didirikan pada tahun 1795, berkat hadiah dari Damel Amari Ngone Sobel, oleh leluhurnya Maharam Mbake. Leluhur yang namanya diabadikan ini adalah ayah dari Habib Allah, kakek Syekh Ahmadou Bamba, karena ia memiliki seorang putra dengan sokna Antasali bernama Muhammad Mbake, yang kemudian lebih dikenal sebagai Momar Antasali. Mengikuti tradisi keluarga dalam mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, Momar Antasali, calon ayah dari Syekh Ahmadou Bamba, memulai studinya di sekolah-sekolah di Ambour, khususnya di Koki di bawah bimbingan Syekh Masamba Diop, keturunan dari Muhtar Ndoumbe yang terkemuka. Setelah menyelesaikan pendidikan sastranya, Muhammad Mbake mencari syekh terkemuka lainnya, Muhammad Sal, yang tinggal di Salum di sebuah daerah bernama Bamba. Nama yang kemudian diberikan kepada calon anak Momar Antasali, untuk memperdalam pengetahuan teologisnya. Setelah menyelesaikan studinya,
Ia kembali ke desa asalnya di Mbake, tempat ia mulai mengajar. Reputasinya sebagai orang yang saleh dan berilmu luas dengan cepat menyebar, dan murid-murid datang kepadanya dari berbagai tempat. Dalam konteks pergolakan intelektual inilah anak kedua Sokna Mariama Bousso lahir pada tahun 1853/54, Muhammad ibn Habib, yang kemudian dikenal oleh generasi penerus sebagai Syekh Ahmadu Bamba. Tumbuh dewasa dalam suasana kesalehan dan kebajikan yang terpancar dari ibunya, yang dikenal sebagai Jaratullah, tetangga Tuhan. Bocah muda itu sejak dini mengembangkan sentimen keagamaan dan kemurnian moral yang hanya dapat dijelaskan oleh karunia ilahi yang istimewa. Kemudian, Ahmadu Bamba muda dikirim ke Jolof kepada paman dari pihak ibunya, ulama Al-Quran besar Mbakendo Umbe. Ketika ayahnya memutuskan untuk menetap di desa Ndiakane, tempat asal leluhur ibunya dan tempat ia bermaksud untuk melanjutkan pengajarannya. Namun, Syekh Momar Antasali terpaksa beremigrasi beberapa tahun kemudian ke Salum, mengikuti perintah penakluk agama Mabadiyah Houba, wafat 1867. Untuk menghindari risiko pembalasan dari suku Cedo terhadap umat Muslim, ancaman yang ditimbulkan oleh perang salib agamanya melawan penguasa Jolof, Bamba memindahkan rekan-rekan seagamanya ke selatan. Sementara itu, Ahmadu Bamba muda, yang tetap tinggal di Jolof dan sudah cukup umur untuk masuk sekolah Al-Quran, diajari sebagian kitab suci oleh kakeknya, Makendo Umbe. Setelah kematian kakeknya, ia dipercayakan kepada paman dari pihak ibunya, ulama besar Muhammad Bousso, tempat ia tinggal sampai Mabadiyah Hou kembali ke Jolof. Setelah menaklukkan penguasa provinsi, Diahou mengangkatnya sebagai kadi, Muhammad Bousso, yang bersamanya ia tinggal di Salum. Sementara itu, Syekh Ahmadu Bamba telah menderita kehilangan ibunya yang saleh, yang baru berusia 30 tahun, yang saat itu tinggal di desa Porohane, Salum tempat ia dimakamkan. Setelah bersatu kembali dengan keluarganya, Ahmadu muda memiliki kesempatan di tahun-tahun berikutnya untuk bergaul dengan orang-orang besar pada era itu, yang sering mengunjungi rumah ayahnya. Ia juga menyaksikan peristiwa dramatis dan pergolakan sejarah besar yang secara definitif memperkuat dalam dirinya gagasan tentang ketidakberartian dan kesia-siaan dunia ini. Perilakunya, yang ditandai dengan kesopanan terhadap orang yang lebih tua, ketaatan kepada ayahnya, dan kebaikan terhadap teman-teman sekelasnya, tentu juga mencolok karena ketelitiannya yang ekstrim, keterikatannya pada retret spiritual, keheningan, dan pengendalian diri, singkatnya, pada segala sesuatu yang menjadi pertanda asketisme luar biasa yang kemudian akan membingungkan semua orang. Terhadap rayuan kagum dari para damel dan pejabat lainnya, Ahmadu yang masih remaja selalu menanggapi dengan penolakan yang sopan namun tegas yang tidak dapat dijelaskan oleh rombongannya. Keunggulan intelektualnya juga ditunjukkan oleh perolehan pengetahuan yang cepat dan kapasitas daya ingat yang luar biasa. Bakat yang memungkinkannya untuk dengan cepat menyelesaikan studinya tentang Al-Quran yang telah dimulai dan untuk mengasimilasi hal-hal penting dari ilmu-ilmu agama. Kecerdasan luar biasa ini dikombinasikan dengan kesetiaan berbakti yang tak tergoyahkan,
Meskipun terdapat permusuhan antara raja dan ayahnya, membuatnya sangat dicintai oleh ayahnya, yang menunjukkan kepercayaannya dengan mempercayakan kepadanya banyak tanggung jawab yang berkaitan dengan pengajaran dan pengelolaan wilayah kekuasaannya. Selama periode ini, Syekh muda tersebut mengubah sejumlah besar karya teologi yang diwariskan oleh para tokoh Daud terdahulu dan diabaikan oleh sezamannya, meliputi tema yang beragam seperti teologi, tauhid, aturan budaya, fiqh, mistisisme muslim, tawakuf. Ia menggubah ode permohonan dan puisi pendidikan budaya yang kualitasnya membuat kagum banyak sastrawan, termasuk ayahnya sendiri dan kadi terkenal Madiyah Hatekala, yang kemudian akan diajak berdebat dalam bidang sastra oleh Syekh tersebut. Selama debat-debat ini, kejeniusan ahli hukum terkenal itu mengagumi penguasaan sastra dan kedalaman pemikiran muridnya yang berbakat. Pada saat itu, Pangeran Latdior wafat 1886, yang berselisih dengan sepupunya Madiodio Vol mengenai kekuasaan Raja Cayor, diusir oleh Prancis, yang mendukung saingannya. Ia dan saudara perempuannya terpaksa mencari perlindungan kepada Mabadiyah Houba, di mana ia memeluk Islam. Selama pengasingan inilah Latdior bertemu Momar Antasali, yang segera menjalin ikatan erat dengannya. Adapun Mabadiyah Koup, yang didorong oleh penaklukannya, dengan gegabah menyerang kerajaan Sine, yang pasukannya mengalahkannya dalam pertempuran di mana ia terbunuh. Tak lama kemudian, saingannya, Pangeran Latdior, yang digulingkan oleh otoritas Prancis, diangkat menjadi Raja Cayor. Ia meninggalkan Salum bersama Syekh Momar Antasali, yang bantuannya telah ia minta dalam mengelola urusan keagamaan dan peradilan. Menetap di tanah bernama Patas, Syekh Ahmadou Bamba tinggal beberapa tahun lagi bersama ayahnya, di mana kepribadiannya yang sudah kuat secara intelektual, mistik, dan asketis semakin diperkuat oleh rahmat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan ini berlanjut hingga takdir yang tak terhindarkan merenggut Momar Antasali pada usia 61 tahun dari pelukan putranya, yang saat itu berusia 30 tahun. Kepada siapa ia mempercayakan ayahnya, di ranjang kematiannya. Tidak hanya pengelolaan rumah tangganya tetapi juga tugas berdoa untuk arwahnya. Demikianlah dimulai. Sejak Selasa itu, tanggal 20 Muharram 1299 H, 1882/83 M, tahap penting dalam kehidupan luar biasa seseorang yang kelak akan dikenang oleh sejarah sebagai hamba Nabi Allah yang terpilih. Pendirian Moridisme, tahun 1883 sampai tahun 1883. Terikat sepenuhnya oleh kewajiban suci bakti kepada orang tua. Kepribadian kuat Syekh Ahmadou Bamba, hingga kematian ayahnya, tidak pernah memiliki keleluasaan yang diperlukan untuk mengekspresikannya sepenuhnya. Namun, peristiwa-peristiwa yang terjadi segera setelah pemakaman Momar Antasali akan segera mengungkapkan karakter spiritualnya yang sebenarnya, mengukuhkan orisinalitas pendekatannya dan keunggulannya yang tak terbantahkan di atas para sezamannya. Memang, insiden besar pertama terjadi tepat setelah upacara pemakaman, ketika Syekh muda itu diusulkan untuk menggantikan ayahnya sebagai penasihat raja. Dengan tegas dan terbuka menolak tawaran ini,
Ia mengucapkan kata-kata ini, yang menabur kekecewaan di antara mereka yang hadir. Saya tidak terbiasa bergaul dengan raja-raja. Saya tidak memiliki ambisi untuk kekayaan mereka dan hanya mencari kehormatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan malu jika para malaikat melihat saya pergi kepada raja selain Tuhan. Kemudian ia menggubah sebuah ode terkenal, "Kalau liarkan, menunduklah ke gerbang raja-raja," kata mereka kepadaku, "untuk memperoleh kekayaan yang akan mencukupimu selamanya." Allah mencukupiku, jawabku, dan aku puas dengannya. Dan tidak ada yang memuaskanku kecuali agama dan ilmu. Aku hanya takut kepada rajaku dan hanya berharap kepadanya. Karena dialah yang Maha Agung yang memperkaya dan menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku mengurus urusanku di tangan orang-orang yang bahkan tidak mampu mengurus urusan mereka sendiri seperti orang termiskin di antara kita? Dan bagaimana mungkin nafsu akan kekayaan menggodaku untuk sering mengunjungi orang-orang yang istananya adalah taman-taman setan? Sebaliknya, jika saya sedih atau merasa membutuhkan sesuatu, saya hanya memohon kepada pemilik singgasana, yaitu Allah. Karena dialah penolong, pemilik kekuasaan tak terbatas, yang menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Jika dia berkehendak untuk mempercepat suatu perkara, maka perkara itu akan segera terjadi. Tetapi jika dia berkehendak untuk menundanya, maka perkara itu akan tertunda untuk sementara waktu. Wahai kalian yang mencela, jangan berlebihan dalam penghinaan kalian dan berhentilah mencela saya. Karena pengabaian saya terhadap kesenangan duniawi tidak membuat saya sedih. Jika satu-satunya kesalahan saya adalah penolakan saya terhadap harta benda raja-raja, itu adalah kesalahan berharga yang tidak saya sesali. Tantangan ganda ini, pertama kepada para penguasa, yang oleh Syekh diingatkan akan ketaatan mereka kepada Yang Maha Kuasa, Raja segala raja, dan kemudian kepada elit ortodoksi Muslim, yang sikap puas diri dan komprominya dikecamnya, merupakan tanda-tanda signifikan pertama dari permusuhan sengit yang tak terhindarkan akan ditimbulkan oleh sikap keras kepalanya. Memang, lingkaran terbatas dari orang-orang yang benar-benar para pengikutnya muncul, terpukau oleh kesucian dan kekagumannya yang mendalam. Sementara sebagian besar orang sezaman dan kerabatnya mengembangkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadapnya. Kesalahpahaman yang dihadapinya pada waktu itu membuatnya mengalami banyak kekesalan dan penghinaan, yang selalu ditanggapi oleh Syekh Ahmadu Bamba dengan sabar dan ramah. Periode ini juga ditandai dengan pengembaraan Syekh di tanah Senegal dan Mauritania yang tidak ramah, untuk mencari ilmu atau bertemu dengan orang-orang saleh yang sangat dikaguminya. Kekaguman yang tercermin dalam pelayanan yang selalu diberikannya kepada mereka. Selama masa ini, ia secara berturut-turut menggunakan wir tarekat Qodriyah yang diriwayatkan oleh ayahnya, wir tarekat Abu Al-Hasan Al-Sadili, tahun 1197 sampai tahun 1256, selama 8 tahun. Dan wir tarekat Syekh Ahmed Tidiane, wafat 1815, selama 8 tahun atau lebih. Sikap baik Syekh terhadap semua jalan spiritual yang terakreditasi ini menjadi bukti semangat keterbukaan, toleransi,
dan rasa hormat kepada para guru agung yang tidak akan pernah goyah meskipun ada banyak upaya untuk menimbulkan perselisihan oleh orang-orang yang tidak tahu atau musuh-musuhnya. Sebagaimana yang beliau tulis dalam Jalan Menuju Surga, Masaalikul Jinaan, semua wirid menuntun pencari spiritual langsung ke tempat tertutup Allah. Terlepas dari apakah wirid tersebut berasal dari A. Qadir Jilani, Ahmad Tijani, atau tokoh spiritual terkemuka lainnya. Tahap pencarian dengan para guru agung ini kemudian diikuti oleh bimbingan spiritual langsung dari Rasulullah sendiri. Nabi Muhammad SAW, di luar beliau dilarang mencari pembimbing lain. Sejak saat itu, Syekh menjadikan Al-Quran sebagai wiridnya, landasan spiritual, dan mengabdikan dirinya untuk melayani hikmah guru tunggalnya, Nabi SAW. Kemudian, dengan menaati perintah ilahi untuk mewartakan berkah yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, beliau mengajak orang-orang sezamannya yang bercita-cita untuk menempuh jalan tersebut untuk mengikutinya. Prinsip-prinsip tarbiyah pendidikan spiritual beliau, yang terutama didasarkan pada pemahaman tentang fisiognomi mendalam dari pencari kebenaran, memungkinkan Syekh untuk memilih metode yang paling sesuai dengan bakat muridnya, baik pendidikan akademis maupun spiritual. Dengan demikian, Syekh harus mendidik melalui kata-kata, menginspirasi mereka dengan kebijaksanaan, hikam, dan peringatan intizar, menuju asketisme dan kesempurnaan spiritual. Mengajarkan melalui teladan ketaatan yang ketat terhadap ketetapan ilahi. Pengabaian mutlak terhadap larangan-larangannya. Mengingat nama Tuhan, zikir, dan komitmen yang teguh untuk melayani hikmah yang diberikan kepada ciptaannya oleh wajah pencipta mereka. Ketenarannya dengan cepat menyebar karena kebajikan karismatiknya dan cahaya yang terpancar kepada para pengikutnya. Dan jumlah orang yang berbondong-bondong mendatanginya mencapai proporsi yang mengesankan. Dengan demikian, di antara murid-muridnya di daerah, sekolah, di Mbake Cayor dan tempat lain, dapat ditemukan banyak tokoh terkemuka dari kalangan bangsawan Cedo, tetapi juga para ulama dan orang-orang saleh yang kagum dengan karunia-Nya. Syekh Adama Geye, Syekh Ibrahim Afol, Syekh Isa Diene, Syekh Ibrahim Masar, Del. Penangguhan yang segera muncul dari gerakan tersebut mengakibatkan penganiayaan yang dengan cepat menargetkan para novis muurida di tangan para kepala suku setempat yang merasa otoritasnya terancam oleh pembangkangan laten mereka dan oleh permusuhan terbuka dari beberapa guru spiritual yang popularitas Syekh tampaknya diperkuat dengan mengorbankan ketidakpuasan para murid. Pertentangan ini dikombinasikan dengan keadaan sejarah objektif lainnya, pada kenyataannya akan menjadi awal dari cobaan di masa depan yang telah dipersiapkan oleh tangan takdir bagi komunitas muda muurida. Sekali lagi memverifikasi ramalan Waraka ibn Naufal yang mengumumkan kepada Rasulullah SAW, di masa depan, tidak seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa tanpa dianiaya. Pendirian Tuba tahun 1887 sampai tahun 1888. Untuk menghindari keramaian yang menariknya karena ketenarannya, dan untuk menemukan kesendirian dan kontemplasi yang kondusif untuk beribadah, Syekh meninggalkan desa leluhurnya di Mbake Baul untuk membangun rumah terpencil sedikit lebih jauh ke timur di Darussalam. 3 tahun kemudian,
Pada tahun-tahun 1887 sampai tahun 1888, beliau mendirikan Desa Tuba, yang dinamai menurut sebuah pohon di surga, di sebelah utara desa asalnya. Kata Tuba muncul sekali dalam Al-Quran. Dalam ayat 29 surah 13 Guntur, di mana Allah yang Maha Kuasa berfirman, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh akan memperoleh kebahagiaan, Tuba, dan tempat kembali yang sangat baik. Istilah ini juga ditemukan dalam tradisi kenabian, termasuk hadits terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Habat, yang menyatakan, Tuba adalah salah satu pohon di surga. Luas naungannya setara dengan perjalanan 100 tahun. Dan pakaian penghuni surga akan tumbuh dari bunganya. Desa yang dibangun Syekh dengan nama ini terletak di tengah tanah tandus dan tanpa air. Tempat hanya mereka yang didorong oleh keinginan untuk melepaskan diri dari kemanusiaan yang dapat tinggal. Ini menjelaskan mengapa Syekh menegaskan, alasan mengapa Touba dan Darussalam lebih saya cintai daripada tempat-tempat lain yang telah saya bangun terletak pada ketulusan niat yang menginspirasi saya untuk mendirikannya. Saya tidak datang ke sini untuk mengikuti jejak leluhur, atau untuk mencari tempat yang cocok untuk pertanian, atau untuk menemukan padang rumput, tetapi semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan izin dan persetujuannya. Di Tuba, di masjidnya di Darul Houdos, beliau berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kepadanya beliau memutuskan untuk mengabdikan diri melalui pujian-pujiannya, rehabilitasi dan revitalisasi ajaran-ajaran beliau sebagaimana yang diwahyukan oleh Al-Quran dan Sunnah, tradisi kenabian, dan lain-lain. Keterikatan yang dirasakan hamba Nabi Khadimul Rasul terhadap tempat ini semakin ditunjukkan oleh kedudukan pentingnya dalam tulisan-tulisannya. Demikianlah beliau menulis, jadikan kota Tuba yang diberkahi sebagai tempat pengajaran, pengetahuan, dan penghormatan terhadap ortodoksi. Perkembangan kota yang luar biasa, terutama sejak tahun 1980-an, yang menjadikannya kota terbesar kedua di Senegal saat ini, dan banyak ciri khasnya spiritual, perkotaan, tampaknya membuktikan bahwa tempat suci ini memang merupakan hadiah yang tak ternilai dari Sang Pencipta kepada salah satu hambanya yang istimewa. Awal permusuhan dengan otoritas kolonial. Maret tahun 1889. Rasa ketidakpercayaan yang kuat yang ditimbulkan oleh masuknya pengikut yang luar biasa kepada Syekh Ahmadu Bamba dan pengaruh radikal ajarannya terhadap kaum Morida baru menyebabkan perlawanan sengit dari beberapa pembimbing yang iri dan kepala suku setempat yang kebingungan. Represi keras kemudian dimulai, dengan segala macam penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala suku tradisional, yang bertindak atas nama penjajah, terhadap para murid Morida dengan tujuan intimidasi. Gubuk mereka dibakar, tanaman dan harta benda mereka lainnya disita, dan mereka ditahan secara sewenang-wenang. Namun, sangat menyadari nilai yang tak ternilai dari pembimbing mereka dan mengingat para sahabat Nabi SAW, yang telah menderita penganiayaan serupa pada awal Islam dan yang warisannya mereka klaim. Kaum Maurida mampu mempertahankan komitmen mereka dan tidak meninggalkan jalan kebenaran. Dengan demikian, momentum di sekitar Khadimul Rasul semakin intensif. Kemudian dimulailah kampanye fitnah dan pencemaran nama baik yang sistematis terhadap orang suci tersebut,
Sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya laporan palsu yang dikirim oleh kepala suku setempat kepada otoritas kolonial. Awalnya, pihak berwenang tidak mempercayai tuduhan tersebut, yang setelah diselidiki terbukti tidak berdasar. Reaksi pertama mereka adalah menyatakan bahwa terdakwa adalah kebalikan sepenuhnya dari tuduhan yang ditujukan kepadanya. Hal ini berkontribusi pada terjaganya hubungan yang baik. Setelah meninggalkan Touba, ia menetap di Jolof pada tahun 1895, di mana ia membangun kembali desa leluhurnya, Mbake Bari, yang telah runtuh. Lokasi strategis tempat ini di pertemuan Sungai Cayor, Baol, dan Jolof. Tetapi juga arus masuk yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul di sana dan yang menarik banyak unsur bangsawan Cedo yang jatuh. Semua ini dikombinasikan dengan semakin meningkatnya sikap pembangkangan para novis Moraid, tidak gagal untuk dengan cepat menghidupkan kembali kecurigaan dan permusuhan. Dalam konteks seperti itu, pengejaran tanpa henti dari penjajah dan strategi licik mereka mengalahkan ketidakpercayaan alami penjajah, yang segera mulai menyimpan ketakutan tentang kekuatan Syekh yang semakin besar dan kemiripan yang tampaknya mereka deteksi dalam pendekatannya dengan para pemimpin agama lainnya. Terlepas dari sikap yang pada dasarnya tanpa kekerasan dan pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada peniruan Nabi SAW, yang terus-menerus ia tunjukkan dan yang membuatnya berkata, "Senjata perjuanganku adalah ilmu dan rasa takut yang penuh hormat. Sebagai hamba Allah dan hamba Nabi-Nya, Tuhan yang Maha Kuasa adalah saksi atas hal ini." Karena sama sekali tidak memahami filosofi Syekh dan mistisisme hikmah pelayanan kepada Nabi, yang mengecualikan semua tindakan kekerasan, bahkan terhadap makhluk yang paling hina sekalipun. Tetapi juga terkejut oleh kontras antara kerasnya tuduhan para penuduh dan relatif lemahnya penolakan para terdakwa. Semua ini dikombinasikan dengan psikosis perang suci yang sedang berlangsung menyebabkan Gubernur Jenderal memutuskan, pada Mei tahun 1895, untuk memanggil Syekh Ahmadu Bamba ke St. Louis, sehingga pada kenyataannya melaksanakan kehendak yang maha tinggi yang telah menetapkannya sejak kekekalan. Pengasingan Syekh ke Kepulauan. Persinggahan di Jewol, tanggal 10 Agustus tahun 1895. Menyusul kampanye fitnah terhadap Syekh Ahmadu Bamba, Komandan Leclerc, Administrator Distrik Saint Louis, mengirimkan surat yang mengkhawatirkan kepada atasannya pada Juli tahun 1895. Pelaksana tugas Gubernur Jenderal Senegal dan wilayah dependensinya, Bapak Moutet, kemudian mengirimkan surat panggilan kepada Syekh di Mbake Bari. Karena tidak dapat hadir, Syekh mendelegasikan saudara laki-lakinya dan tangan kanannya, Mame Tierno Birahim, kepada gubernur, yang menafsirkan tindakan ini sebagai penghinaan dan tantangan terhadap otoritasnya. Dengan demikian, Administrator Leclerc memimpin pasukan besar yang sebagian besar terdiri dari pengawal dan penunggang kuda yang dipimpin oleh kepala suku setempat, ditugaskan untuk berbaris ke Mbake Bari untuk memaksa orang suci itu untuk memenuhi panggilan tersebut. Setelah diberitahu tentang hal ini, Syekh Ahmadu Bamba harus mengirim Mame Tierno Birahim untuk kedua kalinya guna mencoba meluruskan kesalahpahaman tersebut. Namun, dihadapkan pada tekad administrator yang teguh, utusan Syekh harus memberitahunya tentang kegagalan misinya.
Pada titik ini, Syekh Ahmadu Bamba merasakan kerja kehendak transenden yang sendirian dapat mengatur peristiwa-peristiwa ini, mempercayakan rakyatnya kepada rahmat Tuhan dan berangkat untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dengan cara inilah ia bertemu dengan utusan gubernur di kota Jewol pada Sabtu sore, tanggal 10 Agustus tahun 1895. Hari ini, tanggal 18 Safar 1313 H, kemudian akan menjadi hari Magal Agung Tuba. Karena cobaan ini telah menjadi pertanda di mata Syekh, keberhasilan dan manfaat tak ternilai yang akan diberikan Allah SWT kepadanya dalam pelayanan yang ingin ia lakukan untuk kebaikan umat manusia, Nabi Muhammad. Sholawat dan salam kepadanya. Setelah bermalam di Jewol, orang suci itu melanjutkan perjalanannya dengan pengawalan yang ketat. Pada Minggu pagi, berhenti di desa Koki. Dari sana ia melanjutkan perjalanan di malam hari ke kota Louga. Di kota ini, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus ia naik kereta api ke Saint Louis. Tiba saat senja, di mana ia akan tinggal selama 10 hari terakhir bulan Safar dan hampir sepanjang bulan Rabi al-Awal. Hamba Nabi harus menanggung banyak cobaan di pulau ini di tangan para penganiayanya. Yang paling tidak adil di antaranya adalah keputusan untuk mengasingkannya ke tanah permusuhan di Afrika Khatulistiwa. Tetapi mereka yang mengusirnya dan mencoba mempermalukannya selamanya tentu tidak tahu bahwa Yang Maha Kuasa, sejak kekekalan, telah menetapkan bagi dirinya sendiri kewajiban untuk membantu sahabatnya dimanapun mereka berada. Dewan Penasihat Saint Louis tanggal 5 September tahun 1895. Setelah penangkapannya di Jewol, Syekh Ahmadu Bamba tetap berada di Saint Louis hingga tanggal 5 September tahun 1895. Ketika Dewan Penasihat, yang terdiri dari 10 anggota yang bertemu di ruang musyawarah biasanya, memutuskan untuk menahannya di Gabon. Sejarah terutama mengingat hari ini karena sikap menahan diri Syekh dalam membela diri terhadap tuduhan yang diajukan kepadanya. Tetapi terutama karena keberaniannya dalam membubuhkan paraf di bagian bawah dokumen yang diberikan kepadanya. Surah Ikhlas, sebuah simbol keesaan mutlak Tuhan sebagai negasi dari Tritunggal, sebagai tanda tangan. Lebih jauh lagi, hari itu dikenang karena pelaksanaan 2 rakaat salat yang terkenal di tempat pertemuan tersebut. Suatu kebetulan yang signifikan adalah bahwa peristiwa-peristiwa ini tidak hanya terjadi pada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Rabi al-Awal Gamou, yang sangat dihormati oleh Syekh. Tetapi Dewan Penasihat juga diadakan pada tanggal 14 bulan tersebut, yang bertepatan dengan hari setelah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang konon untuk kepentingan beliau perjalanan itu dilakukan. Sesungguhnya, Rasulullah SAW terakhir, menurut hagiografi Muslim, lahir pada malam tanggal 12 Rabi al-Awal dan juga hijrah ke Madinah pada tanggal 12 bulan yang sama. Kebetulan yang menakjubkan adalah bahwa hambanya juga akan dipanggil untuk pergi ke pengasingan dan memulai pelayanan yang telah ditakdirkannya untuknya 2 hari setelah hari kalender yang bertepatan dengan hijrah tuannya, sholawat dan salam kepadanya, yang telah mengalami cobaan yang sama dalam keadaan yang sangat mirip, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir bersekongkol melawan kamu untuk memenjarakan kamu.
membunuh kamu, dan mengusir kamu. Tetapi mereka bersekongkol sementara Allah mengetahui rencana mereka. Pukul 8.30. Selama tinggal di Saint Louis, Syekh Ahmadou Bamba menjadi objek perhatian banyak tokoh Muslim terkemuka. Beberapa di antaranya sangat mendesaknya untuk mengajukan banding atas keputusan yang tidak adil. Suatu kemungkinan yang tidak pernah ia pertimbangkan. Karena, seperti yang ia katakan, aku puas dengan Allah, tanpa raja-raja kecil, dan dengan Muhammad, tanpa perantara lain. Maka, hamba Nabi terpaksa meninggalkan Pulau Saint Louis pada pagi hari Kamis, tanggal 19 September tahun 1895, yang bertepatan dengan hari kedua terakhir bulan Rabi al-Awal, untuk melakukan perjalanan dengan kereta api ke kota Dakar di mana petualangan selanjutnya menantinya. Pengasingan di Gabon tahun 1895 sampai tahun 1902. Setelah keputusan untuk mengasingkannya di Gabon dibuat pada akhir sidang Dewan Penasihat Saint Louis, Syekh Ahmadou Bamba dipindahkan ke Dakar, tempat ia tiba pada Kamis malam, tanggal 19 Desember tahun 1895. Tinggal bersama seorang penduduk asli bernama Syekh Ibra Bineta Geye, Syekh, yang sedang berpuasa. Segera dipanggil oleh Gubernur Dakar, yang kemarahannya dilampiaskan kepadanya, memaksanya untuk menghabiskan malam di sel yang kotor. Kondisi yang tidak ramah tersebut sangat memengaruhi Syekh sehingga ia kemudian menulis, ketika saya memikirkan apa yang telah diputuskan tentang gubernur ini dan tentang sel ini, saya langsung merasakan dorongan untuk melawan dengan senjata, tetapi dia yang menghapus dosa Nabi, mencegah saya untuk melakukannya. Syekh Ahmadou Bamba akhirnya berangkat pada hari Sabtu, tanggal 21 September tahun 1895, dengan kapal uap, Ville du Pernambouk, di mana ia akan menghadapi cobaan lain termasuk permusuhan terbuka dari awak kapal, serangan banteng liar terhadap dirinya yang suci yang secara ajaib ia selamatkan. Sesampainya di pulau-pulau tersebut, Syekh, menurut kata-katanya sendiri, mengalami berbagai macam pelecehan dan penganiayaan selama masa tinggalnya yang berturut-turut di hutan Mayumba, di Lambarene dan tempat lain. Kelembapan. Tingginya jumlah penyakit tropis. Tetapi yang terpenting adalah kesunyian yang menjadi ciri tempat-tempat ini menjadikan tahun-tahun tersebut sebagai masa paling mengerikan dalam hidup Syekh. Sebuah isolasi yang terlihat dalam banyak tulisannya di mana ia dengan rendah hati mengungkapkan keterikatan, kepercayaan, dan rasa syukurnya yang mendalam kepada Yang Maha Kuasa, serta tekadnya yang teguh untuk tetap menjadi hamba Allah dan pelayan setia Nabi, sholawat dan salam kepadanya. Dengan hanya unsur-unsur alam sebagai saksi, ia membuat pernyataan yang menyentuh hati ini, wahai lautan Mayumba. Saksikanlah bahwa aku adalah hamba Allah, yang Maha Pengampun dosa, dan bahwa aku tetap menjadi hamba Nabi pilihan. Saksikanlah bahwa, sebagai sahabat dekat Nabi, yang Maha Pemberi kehormatan kepada sahabat-sahabatnya, aku menolak segala bentuk penyekutuan dengan Allah dan hanya menyembahnya. Cobaan dan penderitaan lain yang secara sukarela ditanggung oleh Syekh demi Allah terkadang disaksikan oleh penduduk asli negeri itu atau penduduk asli Senegal. Beberapa di antaranya menyatakan rasa hormat mereka kepadanya atau bahkan berjanji setia. Selama pengasingannya,
Syekh juga bertemu dengan banyak tokoh terkemuka pada masa itu, seperti Blaise Diagne, calon wakil Afrika Hitam dan saat itu seorang pejabat bea cukai, dan murid sekaligus saudaranya, Mame C. Anta Mbake, yang telah melakukan perjalanan berbahaya ke Gabon. Syekh juga berkorespondensi dengan pejuang perlawanan Gini yang terkenal, Almami Samori Toure, yang telah dideportasi ke Enjole di Gabon sejak tahun 1899, di mana ia meninggal pada tanggal 2 Juni tahun 1900. Dilaporkan bahwa setelah mengetahui berita tersebut, Syekh melaksanakan salat jenazah di Lambarene, sesuai dengan sunnah Nabi. Mantan Bour Bajolov, Samba Penda, yang diasingkan 5 bulan setelah Sei, sebagian karena hubungan mereka, juga bertemu dengannya di Gabon. Periode ini juga ditandai dengan melimpahnya karunia mistik yang tak terukur yang berasal dari Tuhan. Nikmat yang signifikan yang menghasilkan peningkatan ke tingkat spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terdengar. Sebagaimana ditunjukkan oleh banyaknya karya sastra pada masa yang disebut maritim, kekayaan yang secara de facto menempatkannya di antara penulis yang paling produktif, jika bukan yang paling produktif, di dunia Muslim. Maka ia harus menjawab pertanyaan putranya, Syekh Muhammad Al-Bahir, yang suatu hari menanyainya tentang periode ini. Selama pengasingan ini, pengetahuan gnostikku meningkat. Kedatanganku kepada Tuhan usul diteguhkan. Keyakinanku mencapai tingkatan baru. Dan aku memperoleh rahmat yang tak terbatas. Selama periode ini, komunitas murid muda harus menghadapi salah satu cobaan pertama dan paling menyakitkan dalam sejarahnya karena, setelah pengusiran pemimpin mereka melemahkan komitmen sebagian orang, terjadi pembelotan yang sangat kontras dengan kepercayaan diri dan kemenangan yang diperbarui dari musuh-musuh mereka yang, melalui permusuhan dan kekejaman yang berlebihan, tidak ragu-ragu menyebarkan desas-desus tentang hilangnya Syekh Ahmadou Bamba. Namun, berkumpul di sekitar para syekh utama mereka yang ditunjuk oleh Hadi Mouras Soul setelah kepergiannya, Mame Tierno Birahim yang mengawasi pengajaran, Syekh Ahmadou Madoumbe yang bertanggung jawab atas pekerjaan pertanian, Syekh Ibrahim Afol, dan tokoh-tokoh penting Moridisme lainnya, para pengikut berhasil mempertahankan keyakinan mereka akan keniscayaan bantuan ilahi dan kemenangan kebenaran atas kesalahan. Lebih jauh lagi, upaya tak kenal lelah Syekh Ibrahim Afol, yang tetap tinggal di Saint Louis, berhasil meyakinkan calon wakil Charpot, di antara yang lain, tentang ketidakbersalahan Syekh sepenuhnya, sampai-sampai ia berjanji untuk merehabilitasinya setelah terpilih. Setelah hal ini tercapai, hamba Nabi, dengan rahmat Tuhan dan kehendaknya yang maha baik, dapat kembali ke Senegal pada tanggal 11 November tahun 1902, dengan kapal Ville de Maceo, setelah hampir 8 tahun dalam pengasingan. Kita dapat dengan mudah membayangkan kegembiraan luar biasa yang menyambut kembalinya orang yang telah kembali dari negeri-negeri yang tak seorang pun kembali darinya, di pelabuhan Dakar, dan kemudian di seluruh negeri, berkat kekuatan Tuhan semata, yang sekali lagi tidak mengingkari janjinya untuk menolong orang-orang beriman. Kepulangan dari pengasingan, tanggal 11 November tahun 1902. Berkat ketekunan Syekh Ibrahim Afol,
pihak berwenang kolonial setuju untuk membuka kembali kasus Sheikh Ahmadu Bamba, yang saat itu berada di pengasingan. Setelah terbukti bahwa tuduhan yang menyebabkan penahanannya tidak berdasar, Wakil Charpot berhasil merehabilitasi Sheikh dan membawanya kembali ke Senegal pada tanggal 20 Sa'ban 1320, yaitu tanggal 11 November tahun 1902. Setelah perjalanan 14 hari dengan kapal Ville de Maceo. Euforia yang menyambut kepulangan ajaib ini tak terlukiskan di seluruh negeri. Sheikh pertama kali berangkat ke Saint Louis, tempat ia tinggal selama beberapa hari yang berkesan dan sangat mengharukan. Kemudian ia melakukan perjalanan ke Louga sebelum melanjutkan ke Darussalam, tempat saudara dan muridnya, Mame C. Anta, menyelenggarakan perayaan yang tak terlupakan layaknya perayaan seorang raja. Setelah tinggal selama sebulan, hamba Nabi pindah ke Darul El Manam, tempat ia tinggal selama beberapa bulan. Selama waktu itu, orang-orang berdatangan dari seluruh penjuru dunia tanpa henti untuk menemui pribadi sucinya. Diliputi rahmat tak terbatas yang dianugerahkan Tuhan melalui tahun-tahun panjang cobaan kesendirian. Ia tidak pernah berhenti menghujani jiwa dan hati dengan limpahan cahaya kebaikan. Dan tidak pernah pula menghujani orang-orang yang membutuhkan dan yang layak dengan berbagai macam hadiah yang mengalir kepadanya. Komunitas Moraid muda tumbuh semakin kuat dan tampaknya mencapai kedewasaan setelah tahun-tahun pengasingan yang sulit. Menghadapi peristiwa luar biasa ini, kejahatan segera akan mengerahkan kekuatannya dan berusaha untuk menghancurkan orang suci itu. Operasi di Darul Al-Manam, Juni tahun 1903. Menyusul dampak psikologis kembalinya dari pengasingan terhadap penduduk setempat dan meningkatnya semangat di antara para pengikut Moraid, yang menyebabkan mereka semakin menolak otoritas kepala kanton. Reaksi pun datang dengan cepat. Kali ini, reaksi tersebut berupa fitnah yang lebih serius daripada sebelumnya. Terutama menuduh Syekh berniat menyimpan senjata di rumahnya dan mempersiapkan para pengikutnya untuk pemberontakan melawan penjajah. Orang suci itu, yang tinggal di desa Darul Al-Manam, selanjutnya menjadi sasaran pengawasan ketat oleh agen-agen otoritas Prancis yang bertugas menyusup ke lingkaran dalamnya. Dalam konteks yang tegang inilah ia menerima panggilan dari administrator lingkaran TIS yang mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Yang dijawab oleh hamba Nabi pada tanggal 4 Mei tahun 1903. Bahwa ia adalah tawanan Tuhan dan tidak mengakui Tuhan lain selain Dia dan hanya memberi penghormatan kepada Dia saja. Namun, jauh dari anggapan provokasi yang dimiliki lawan-lawannya. Tanggapan dari Syekh ini semata-mata dimotivasi oleh keterikatannya pada perjanjian yang disepakati dengan Tuhannya yang melarangnya melakukan apapun tanpa izinnya. Sama sekali tidak memahami pertimbangan tersebut dan semakin yakin akan niat agresif Syekh, yang tampaknya didukung, setidaknya oleh sikapnya, tetapi terutama oleh tekad yang mengesankan dari para pengikutnya yang bertekad untuk tidak membiarkan ketidakadilan terulang. Gubernur sementara, Merlin, mengirimkan surat lain kepadanya pada tanggal 12 Mei melalui seorang utusan dari Syekh Sidia dari Mauritania. Menyusul surat terakhir, tertanggal tanggal 23 Mei dan disampaikan oleh penerjemah Farba Biram, yang mendesaknya untuk pergi ke Saint Louis, yang ditolak oleh Syekh Ahmadu Bamba.
Sebuah detasemen yang terdiri dari 150 penembak jitu dan 50 Spahi bersenjata lengkap dikirim ke Mbake pada tanggal 10 Juni tahun 1903. Di bawah komando administrator Alis. Dengan niat rahasia untuk membunuh orang suci itu jika terjadi bentrokan. Terlepas dari komitmen teguh ribuan pengikutnya dan seruan mereka yang tegas untuk perlawanan kekerasan, Syekh Ahmadu Bamba mengucapkan kata-kata emas ini. Saya tidak mengharapkan dukungan dari teman manapun. Dan saya juga tidak takut akan agresi musuh. Saya sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Setelah menghindari pertumpahan darah, hamba Nabi menyerah dan segera dikirim pada tanggal 20 Juni tahun 1903 ke Syekh Sidia, yang jasa baiknya dan pengaruh spiritual yang diyakini para penjajah dimilikinya atas Syekh tersebut pastilah menjadi faktor penentu dalam pengasingan kedua di Mauritania ini, yang akan berlangsung selama 4 tahun yang panjang dan penuh gejolak. Pengasingan di Mauritania, Juni tahun 1903. Hamba terhormat Nabi dipanggil untuk kedua kalinya dalam hidupnya untuk meninggalkan keluarganya ketika beliau terpaksa berangkat ke Mauritania pada tanggal 14 bulan Gamu, Rabi'al Awal, 1321. Tanggal ini, sebagai pertanda takdir, akan bertepatan persis dengan tanggal Dewan Penasihat Saint Louis yang telah memutuskan deportasinya ke Gabon. Detail karakteristik lainnya adalah bahwa tanggal 14 bulan Gamu ini merupakan hari setelah peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan hijrahnya ke Madinah, yang keduanya terjadi pada tanggal 12 bulan Gamu. Dengan demikian, Syekh Ahmadu Bamba bergabung dengan Syekh Sidia di Saud Elma setelah mempercayakan tanggung jawab kepada saudaranya, Mame Tierno Birahim, untuk mengawasi pendidikan kaum Murides dan Mame C. Anta untuk mengelola pekerjaan mereka. Setelah berada di wilayah Mauritania, Syekh dipanggil untuk menemani keluarga Syekh Sidia dalam banyak perjalanan mereka ke tempat-tempat pemandian seperti Babagowi, Al-Idia, Tanamir, dan Sarsar. Terutama selama masa tinggal mereka di Sarsar, otoritas kolonial memberikan akses kepada Syekh, dan gelombang pengunjung berdatangan dari Senegal untuk berziarah, serta dari suku-suku Badui. Bani Daiman yang tak diragukan lagi paling terkenal karena kesalehan leluhur mereka dan keunggulan para ulama mereka. Di antaranya Muhammad Al-Yadali yang terkenal tentu saja bukan yang paling terkemuka. Kesan yang tak terlukiskan yang disebabkan oleh cahaya dan karunia tak terukur dari hamba Nabi, yang dengan cepat dideteksi oleh para tokoh terkemuka ini setelah diuji, membuat mereka dengan suara bulat berjanji setia kepadanya, diikuti oleh suku-suku Badui lainnya. Hal ini, dalam suatu cara, merupakan pertanda revolusi psikologis. Begitu benarnya sehingga rahasia agama di kalangan penduduk asli berkulit hitam dianggap sebagai hak prerogatif kaum Mor, sebuah kompleks inferioritas yang darinya Syekh adalah salah satu dari sedikit orang yang telah membebaskan diri. Dan ini sangat awal di masa mudanya. Melalui kata pengantarnya dalam kitab Perjalanan Surga, Masalikul Jinaan, wahai pembaca, janganlah asal-usulku dari ras berkulit hitam membuatmu tidak mempercayai karya ini. Orang yang paling mulia di mata Allah tidak diragukan lagi adalah orang yang paling takut kepadanya. Warna kulit hitam sama sekali bukanlah indikasi kebodohan atau ketidakcerdasan. Syekh kemudian akan bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikannya kepadanya melalui kesetiaan suku-suku Badui,
Segala puji bagi Allah yang, dari Bani Daiman, adalah penolongku. Selama periode ini, kaum Morides harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau dengan cara lain. Dalam kondisi perjalanan yang hanya dapat dibenarkan oleh iman. Menghadapi gelombang kedatangan baru ini, otoritas kolonial sempat mempertimbangkan untuk mengasingkannya pada tahun 1906 ke Fort Kopolani, sedikit lebih jauh ke utara di Mauritania. Tetapi akhirnya setuju untuk mengizinkan Syekh Ahmadou Bamba, atas permintaannya, untuk kembali ke Senegal pada Juni tahun 1907. Namun, untuk menangkal kekhawatiran mereka akan kerusuhan yang timbul dari kepulangan kedua ini, pihak berwenang memutuskan untuk membatasi kebebasan bertindak Syekh dengan menempatkannya di bawah tahanan rumah di kota Tiéyéné, yang terletak di wilayah Jolof, di mana ia diberi sebidang tanah seluas 4 km persegi. Langkah-langkah keras kemudian diambil untuk mengendalikan dan membatasi arus pengunjung harian kepada orang suci tersebut, yang membawa sejumlah besar hadiah dari berbagai jenis. Dengan demikian, Syekh Ahmadou Bamba harus tinggal selama hampir 4,5 tahun di Tiéyéné sebelum diizinkan kembali ke Diourbel atas permintaan Komandan Churchill, yang motivasi sebenarnya kemudian terbukti jauh dari terhormat. Tahap Diourbel 1912. Apa yang ditulis Syekh Ahmadou Bamba tentang tahap Diourbel menunjukkan kepada kita bahwa Syekh sangat menyadari bahwa niat sebenarnya dari para penganiayanya dalam kembali ke Diourbel bukan semata-mata untuk memantau tindakannya dengan lebih baik, tetapi juga untuk mencoba pengasingan dan asimilasi budaya, terutama melalui pendaftaran kaum muda Morida di sekolah-sekolah barat, karena di mana pedang dan bubuk mesiu telah gagal, penggaris dan kapur seringkali berhasil. Dengan demikian, bahaya baru yang jauh lebih berbahaya yang harus dihadapi komunitas Morida di Diourbel adalah akulturasi dan kompleks inferioritas yang harus mereka lawan, terutama melalui perluasan daerah, rujukan pada ajaran Syekh, dan aspek-aspek lain dari dinamika tarekat sufi yang mampu melestarikan tatanan sosial dan budaya. Tahap perjalanan di Diourbel juga ditandai dengan produktivitas karya sastra Syekh. Kasidah pujian beliau, yang terutama disusun pada masa itu sebagai pujian kepada Allah dan doa kepada para nabi, juga menyampaikan gagasan tentang kedudukan tertinggi beliau, keesaan beliau di dalam Tuhan, dan karunia luar biasa lainnya yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Orang-orang beriman dari seluruh dunia diterima di Diourbel, tertarik untuk minum dari sumber yang tak habis-habisnya ini. Utusan Imam Madinah, kota Nabi, tokoh-tokoh suci dari Afrika hitam dan putih, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat berbondong-bondong datang ke depan pintu Syekh. Kemampuan beliau untuk mengelola tuntutan dari arus pengunjung yang begitu besar, sambil sekaligus memenuhi kewajiban agamanya yang terus-menerus, tidak pernah berhenti membuat kagum. Akibatnya, pengawasan yang ketat terhadap beliau pun terjadi. Secara khusus, selama pengangkatan Antoine Lasalves sebagai administrator distrik Diourbel antara tahun 1913 dan 1915, Lasalves, yang penganiayaan dan penggeledahan tak terduga di kompleks kediaman Syekh memungkinkannya untuk mengamatinya secara dekat, akhirnya secara radikal mengubah prasangkanya terhadap hamba Tuhan tersebut.
Hal ini mendorongnya untuk menulis. Pada akhir misi tahun 1915, salah satu laporan yang paling memuji dan penuh semangat yang pernah ditulis oleh seorang non-muslim tentang Syekh, sebuah laporan yang, pada kenyataannya, akan menjadi pertanda metamorfosis signifikan yang akan dialami hubungan Syekh Ahmadou Bamba dengan otoritas kolonial di tahun-tahun berikutnya. Transformasi dalam hubungan dengan para penjajah, 1915. Laporan terkenal oleh administrator Diourbel tentang Syekh Ahmadou Bamba, yang disusun berdasarkan pengamatan selama 2 tahun terhadap kehidupan sehari-harinya, akan menandai perubahan penting dalam sikap otoritas kolonial terhadap tokoh suci tersebut sejak tahun 1915. Dengan demikian, dalam upaya untuk mendorong terjalinnya hubungan baru dengan Syekh, tetapi juga sebagai bagian dari strategi mereka untuk menyalurkan atau, jika perlu, menggunakan Islam, para penjajah memutuskan untuk menunjuk Syekh Ahmadou Bamba sebagai anggota Komite Konsultatif Urusan Muslim Afrika Barat Prancis AOF, yang pertemuannya tidak pernah ia hadiri. Diputuskan, dalam semangat pengambilalihan agama klasik ini, untuk mengangkat Syekh Ahmadou Bamba ke Legiun Kehormatan, yang untuk itu ia menerima diploma, sambil menolak untuk mengenakan lambang tersebut, yang gambarnya berbentuk salib menurutnya tidak pantas untuk seorang muslim, dan karena ia menganggap tidak pantas untuk menghiasi dirinya dengan apa yang disebutnya kehormatan duniawi yang sia-sia. Selanjutnya, setelah mendapat izin untuk membangun tempat suci, masjid permanen pertama yang dibangun oleh komunitas Mouride didirikan di Diourbel selama tahun-tahun ini. Namun, meskipun permintaannya yang gigih, otoritas kolonial tidak pernah mengizinkan Syekh untuk kembali ke kota Touba, tempat aspirasinya selalu tertuju. Namun, segera setelah itu, pada tahun 1925, permintaan izin untuk membangun masjid di Touba secara resmi diajukan. Setelah beberapa penundaan awal karena beberapa keberatan, persetujuan dari administrasi Saint Louis akhirnya diperoleh pada tanggal 26 April tahun 1926. Arsitek Barat pertama yang menawarkan jasanya dengan cepat terbukti tidak jujur dan tidak bermoral, sehingga pilihan akhirnya jatuh pada Bapak Tallerie, administrator distriktis. Dengan memaksakan persyaratan keuangan yang keterlaluan pada komunitas Mouride, ia dengan cepat mendapati dirinya berselisih dengan administrasi publik, yang menuduhnya tidak setia dan oportunis, mengecam perjanjian tersebut dan menunda pekerjaan dasar yang telah dimulai. Dalam konteks inilah pendiri Persaudaraan Mouride, hamba Nabi Allah yang tak tertandingi, wafat pada hari Selasa, tanggal 19 Juli tahun 1927, di Diourbel, pada usia 75 tahun. Setelah menjalani hidup selama beberapa tahun yang sesuai dengan jumlah ayat dalam surah 39 Az-Zumar kelompok-kelompok, yang ayat-ayat terakhirnya menyampaikan puncak kehidupan yang diberkahi, dan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka akan dibawa ke surga secara berkelompok-kelompok. Ketika mereka sampai di sana dan pintu-pintunya dibuka, para penjaganya akan berkata, "Salam sejahtera atas kalian. Kalian telah berbuat baik, maka masuklah untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya." Dan mereka akan berkata, "Segala puji bagi Allah, yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan menjadikan kami mewarisi wilayah surga. Kami akan menetap di surga dimanapun kami kehendaki." Betapa besar pahala orang-orang yang berbuat baik.
Wafatnya Syekh tanggal 19 Juli tahun 1927. Tanggal 19 Muharram tahun 1346 H, yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli tahun 1927, adalah salah satu hari paling tragis dalam sejarah persaudaraan Moraid, ditandai dengan keterzenjingan dan ketidakpercayaan yang meluas atas berita wafatnya pendirinya. Sesungguhnya, wafatnya Syekh terjadi pada hari Selasa itu ketika putra sulungnya dan calon penerusnya, Srikne Muhammadu Mbake, dan pamannya, Syekh Balambake, menemukan orang suci itu terbaring di pasir sebuah gubuk di propertinya, tempat yang biasa ia gunakan untuk menyendiri. Syekh Mustafa kemudian menunjukkan kebajikan, kejernihan dan pengendalian diri yang akan menjadi ciri kekhalifahannya dengan secara diam-diam mengatur pemakamannya di Tuba, sesuai dengan keinginan almarhum. Pihak administrasi, yang awalnya enggan mengizinkan pemakaman ini di Tuba, yang dapat mendorong pertumbuhan persaudaraan Moraid dengan memindahkan komunitas intinya dari Diourbel, tampaknya kewalahan oleh laju peristiwa yang begitu cepat. Namun, setelah mendapat informasi, mereka turun tangan dengan menyegel harta warisan almarhum dan menunjuk sebuah komisi untuk mengawasinya. Komunitas Moraid, yang diliputi keterzenjingan yang tak terlukiskan, tetap bereaksi dengan tenang dan bermartabat. Dan setelah mendengar berita tersebut, mulai berbondong-bondong dari segala arah ke makam orang suci itu. Tanpa diragukan lagi, itu adalah salah satu hari yang paling memilukan dalam hidup mereka. Cobaan paling menentukan dan menyakitkan yang harus ditanggung oleh hati-hati mulia ini. Mereka berutang cinta mereka kepada cahaya Tuhan, kesediaan mereka untuk berkorban demi tujuannya, dan perasaan telah mendapatkan kembali martabat kemanusiaan mereka sepenuhnya kepada pria lemah dari Tuba, yang sekarang beristirahat di selatan Ainur Rahmati, Sumur Rahmat. Namun, kekhawatiran harus memberi jalan kepada kembalinya kewajiban yang dituntut oleh keberlanjutan misi dan pengejaran momentum yang dimulai oleh sosok luar biasa ini. Dengan demikian, kurang dari seminggu setelah wafatnya Syekh Ahmadu Bamba, Dewan Keluarga memutuskan untuk mengangkat Syekh Muhammadu Mustafa Mbake, putra sulung Syekh, sebagai pengganti ayahnya. Khalifah juga dipercayakan dengan pengelolaan proyek-proyek pembangunan kaum Moraid. Yang terpenting di antaranya adalah pembangunan Masjid Tuba di tempat ayahnya dimakamkan. Demikianlah dimulai, pada tanggal 25 Juli tahun 1927, fase lain dalam sejarah kaum Moraid yang, di bawah kepemimpinan khalifah mereka dan meskipun menghadapi segala macam kesulitan dan penentangan, akan menunjukkan bahwa kekuatan ide, ketaatan yang teguh pada kebenaran dan ketetapan ilahi, rasa takut yang penuh hormat, cinta yang tak terbatas kepada Nabi Allah, proklamasi keesaan Allah yang mutlak, dan tekad dalam menghadapi cobaan yang dialami di jalan yang lurus, semua ini melampaui keberadaan duniawi yang terbatas. Oleh karena itu, sebagaimana yang kemudian dibuktikan oleh sejarah, Syekh Ahmadu Bamba tidak akan pernah benar-benar mati.